Ikuti kata-kata saya. Asyhadu. Asyhadu. Congratulations. Ya, teman-teman. Burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini kan berhubung kita ngerjain tugas bareng dan ya kita di sini sharing aja lah, sharing tentang nanti materi yang ingin saya bawakan. Oke, sebelumnya yang terhormat Bisani yang nanti akan nonton, kemudian teman-teman semuanya hadir nih di tempat ini. Oke, nggak pakai lama ya. Jadi saya itu pengen angkat materi ini, agama kita berkemanusiaan. Sebenarnya ini saya tuh gusar tuh apa ya? Kesal dengan praktek agama hari ini. Contohnya seperti ini. Jadi belum lama kemarin saya itu sholat Jumat di masjid daerah Duruju di Kecamatan Sidoarjo Kidul ya, Kecamatan Pinggir, kelurahannya Sidoarjo Kidul. Jadi di sana itu ada salah satu anak, dia itu enggan pergi ke sekolah karena dia itu nggak punya sepatu bagus. Jadi anak pendidikannya terputus, dia malu banget ke sekolah itu karena nggak mempunyai sepatu yang bagus. Tapi pada dimensi lain, pas lagi sholat Jumat itu takmir masjid mengumumkan bahwasanya ada uang masjid sebesar 20 juta. Loh. Jadi selama ini uang masjid itu untuk apa? Uang masjid digunakan untuk apa? Sampai saudara semuslim kita itu dia mau sekolah aja malu karena nggak punya biaya. Jadi selama ini apakah agama kita itu udah berkemanusiaan? Jadi ini saya tuh ingin mengangkat materi itu karena besar sekali gitu. Kesal dengan praktek agama hari ini. Mungkin bisa dilanjut selanjutnya. Nah, kapan Islam membicarakan kemanusiaan? Islam membicarakan kemanusiaan itu sudah sejak lama. Bahkan kita sering mengkaji ayat tentang gender, kemudian khalifah dan segala macam. Lalu pertama kali membicarakan kemanusiaan itu kapan? Sejak Nabi menerima wahyu. Kata-kata ikro, Nabi tidak bisa membaca, Nabi tidak bisa menulis dan segala macam. Lalu malaikat menyuruh ikro apa? Baca apa? Baca kota Arab waktu saat itu. Yang dimana kota Arab waktu itu dia memang disebut dengan zaman jahiliyah karena tidak ada manusia di dalamnya, di mana bayi perempuan dibunuh, perempuan dijadikan budak seks dan segala macam. Itu dimulai dari situ. Kemudian ayat-ayat yang lain membicarakan, kemudian ada kata khalifah misalkan. Khalifah, apakah dijelaskan di dalam khalifah ada laki-laki sama perempuan? Khalifah itu laki-laki apa perempuan? Dijelaskan atau tidak? Tidak. Khalifah ya manusia yang hidup di bumi, semuanya berhak menjadi pemimpin. Dalam pengertian bukan pemimpin kekuasaan, tapi menjaga ketertiban bumi. Yang dimana di situ peran manusia sebagai penyuluhan, misal ada yang sebagai pelestari, pemberdaya dan segala macam. Lah itu makna dari khalifah itu. Siapa yang berperan? Ya, yang berperan adalah semua umat manusia, tidak ada batasan laki-laki dan perempuan. Jadi agama membicarakan kemanusiaan berulang kali. Tapi yang jadi cacatan adalah hari ini agama selalu menjadi apa ibaratkan balik tangan. Istilahnya gini semisal, katakanlah ada orang miskin, dia nggak punya duit. Kemudian dia datang ke agama. Apa solusi agama? Paling hanya cuma ya udah sabar aja. Memang umat Islam itu ditakdirkan miskin, gitu. Karena dunia itu adalah neraka, nanti surganya di sana. Ya kan tidak mendapatkan solusi yang apa? Yang konkret di zaman sekarang ini. Sedangkan ya kan praktek kemanusiaan hari ini itu dinilai dari materi. Ya kan, dimana semua orang membutuhkan yang namanya uang, makanan dan segala macam, itu bersifat materi. Lalu bagaimana agama memberi solusi atas permasalahan ini? Apakah agama bisa menjawab? Jangan lagi-lagi dikasih jawaban sudah sabar saja dan sebagainya. Nah, ini tidak menjawab solusi umat hari ini. Lanjut mas. Nah,
Maka dari itu, menurut saya, solusi langkah yang paling konkret menyelesaikan permasalahan ini adalah masjid. Karena masjid ketika zaman Rasulullah itu adalah tempat berkumpul, bermusyawarah, berdiskusi. Di sana membicarakan tentang politik, ekonomi, sosial, permasalahan umat dan segala macam. Tapi masjid hari ini kita bisa lihat setelah sholat isya masjidnya ditutup, dikunci. Tidak ada aktivitas manusia di dalam masjid. Jadi masjid hanya digunakan untuk beribadah saja, hanya untuk yang permasalahan spiritual. Namun permasalahan dunia disingkirkan. Karena itu tadi, ustaz-ustaz yang tadi itu yang hanya bisa memberikan solusi, sudah sabar saja dan segala macam. Itu tidak menyelesaikan masalah. Menurut saya seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan masjid. Semisal kayak tadi, masjid punya tabungan 20 juta. Ada anak enggan pergi ke sekolah karena nggak punya sepatu bagus. Itu diberikan ke sana. Ya kita bisa belajar dari gereja misalkan. Gereja itu ada yang namanya uang ibadah kalau nggak salah. Itu mereka sisihkan ketika ibadah dan uang itu disalurkan buat orang-orang Kristen yang pengen sekolah. Makanya ada istilah namanya beasiswa gereja. Namun hari ini apakah kita pernah mendengar beasiswa masjid? Tidak ada. Kita sudah kalah jauh karena kita yang tadi kita tidak pernah optimis, kita selalu pesimis dengan berbalik tangan di kata-kata sabar dan segala macam. Itu tidak menyelesaikan masalah menurut saya. Maka dari itu teman-teman semuanya, ketika kita nanti menjadi kembali ke desa kita masing-masing, kita ingin melakukan perubahan. Ya namanya mahasiswa dikenal dengan agen of change, agen perubahan, bukan agen of change. Ya, bukan itu. Agen of change, agen perubahan. Maka dari hal yang bisa teman-teman lakukan ketika kembali ke desa teman-teman itu dengan memakmurkan masjid. Entah bagaimana regulasi yang dibuat teman-teman untuk memakmurkan masjid, itu nanti teman-teman bisa atur saja di dalam hal seperti itu. Cuma yang menjadi catatan buat saya adalah hari ini kita bisa sama-sama mewujudkan Islam yang progresif. Itu sering dikemukakan oleh ulama-ulama NU biasanya, Islam progresif. Bukan Islam yang mundur, apa istilah itu? Islam yang mundur. Kan kalau Islam yang mundur itu biasanya Islam yang Wahabi, yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah zaman dahulu. Tapi kita membicarakan Islam progresif. Nah, maka dari itu untuk implementasi hal-hal seperti ini kita bisa mulai dari masjid. Bagaimana setelah sholat isya adakan rapat RT RW misal membahas masalah ini, siapa warga kita yang kekurangan, warga kita yang mempunyai problem sosial, ekonomi dan segala macam. Kita bisa lakukan itu semua. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan diskusi pada hari ini. Dan pada intinya ini hanya tugas, bukan presentasi ya. Yang sebetulnya jadi ini hanya simulasi presentasi gitu. Oke, begitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.